Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Lita dan Kak Ira. nah adik-adik apa kabarnya hari ini? Kak Ira? Kak Ira apa kabarnya? Kak Ira selalu luar biasa ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu sertai ya Kak. Oh, juga adik-adik yang di rumah ya, selalu sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita tetap ibadah ya, walaupun masih di rumah, tapi kita tetap bersukacita, kita bersemangat, kita mau memuji nama Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu sungguh baik ya Kak Ira ya. Ayo Kak Ira. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semua, bangkit berdiri. Ayo bangkit. Yuk kita mau angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Amin, Kami Yesus. bisa datang Bapa pada saat siang hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Ku Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, benar bahwa nama-Mu kudus, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, kami sudah naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu Amin, Tuhan, Yesus. berbau harum di hadapan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang akan
melanjutkan ibadah ini Bapa, biarlah kiranya Engkau yang sertai. Dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan Engkau sertai. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak sekolah minggu dapat bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu tetap nyata Bapa, meski lewat online kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Terima Amin. kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, walaupun di rumah aja ya Kak ya. Iya, Tetap Kak Ira. semangat, tetap sukacita. Sukacita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kasih itu. Memaafkan. Oke, yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita, telinga kita. Kita mau duduk manis walaupun di rumah, tapi kita boleh rasakan kasih Tuhan, boleh menyertai kita ya. Semuanya bangkit berdiri, tutup mata, kita mau nyanyikan pujian kita, kasih yang sempurna. Haleluya. Amin Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan
Engkau Bapa kami yang kekal. Amin. Kami boleh rasakan Tuhan kasih-Mu begitu sempurna Amin. dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Adik-adik kami Tuhan yang di rumah duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati pikiran kami, berkati telinga kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh bekerja untuk saat ini Bapa. Bapa yang baik, juga kami berdoa Tuhan buat Kak Yaser yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh melawati hamba-Mu, dan lewat firman-Mu Tuhan kami semua boleh diberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali ya. Sudah lama kita tetap beribadah secara online selama hampir 1 tahun lebih ya. Oke, hari ini sesuai dengan tema yang minggu lalu dengan Kak Yohan Paulus yang membawakan. Sekarang kakak akan melanjutkan tema selanjutnya ya, yaitu tentang kasih terbesar. Ya, jadi kakak sekarang akan melanjutkan ceritanya. Oke, super kebenaran. Super kebenaran kita pada minggu ini adalah aku selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi sekali lagi, super kebenaran minggu ini ya, aku selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Super ayatnya adik-adik minggu ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 7b. 1 Yohanes 1 ayat 7b ya, yang berbunyi, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kalian belajar, adik-adik belajar dengan Kak Yohan masalah dosa ya. Minggu ini kita akan belajar bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita orang berdosa ya adik-adik. Dari pertama kali manusia diciptakan siapa? Dari Adam dan Hawa ya. Dari Adam dan Hawa, kemudian lanjut singkat ceritanya ya. Kakak nggak akan menceritakan secara garis besar di sini. Dari Adam dan Hawa, Adam dan Hawa berdosa, mengusirnya dari Taman Eden. Kemudian di dalam Taman Eden kalian bisa mendengar cerita tentang Abraham yang mengorbankan Ishak, kemudian Musa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Semuanya itu berhubungan dengan yang namanya darah ya. Jadi Tuhan minta pada waktu Musa dioleskan darah di pintu rumah. Pada waktu Abraham ya, waktu Abraham mengorbankan Ishak anaknya untuk jadi korban ya. Begitu juga pada waktu bangsa Israel ya, di mana dalam setiap 1 tahun sekali yang ada namanya pada waktu itu adalah hari pengampunan dosa, di mana mereka harus membawa korban untuk disembelih ya, korban yang tidak bercacat celah ya adik-adik. Jadi hari ini
Allah mempunyai suatu rancangan yang sangat besar sekali ya, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, dari Abraham, dari Musa, kemudian dari bangsa Israel, itu adalah suatu gambaran. Tapi rencana sebenarnya Allah itu berada di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itulah Tuhan Yesus datang memberikan dirinya sebagai korban yang kudus dan yang kekal. Nah, dari perjanjian lama kita tadi kakak bilang, nggak mungkin kalian juga sudah membaca, bahwa itu melambangkan Tuhan Yesus ya, datang untuk sebagai korban yang kudus dan kekal. Satu kali untuk selama-lamanya, untuk menebus dosa kita semua. Jadi kita diselamatkan adik-adik bukan karena perbuatan baik, atau karena usaha kita, atau karena kita mau harus sering ke gereja, atau sering berdoa supaya kita selamat, tidak ya. Jadi keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah melalui kepengorbanan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi bukan karena usaha kita untuk berbuat baik ya, atau karena kita harus sering-sering ke gereja atau itu, bukan, tapi anugerah yang Tuhan berikan ya, tidak bisa menggantikan Tuhan Yesus di kayu salib ya adik-adik. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus adalah anugerah buat kita untuk diselamatkan. Bisa dimengerti ya adik-adik? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mungkin adik-adik bertanya, kok kenapa salib yang dipilih pada waktu itu? Kenapa enggak dipecut aja atau digantung aja lehernya Tuhan Yesus ya, dihukumnya, atau yang lain, hukuman yang lain ya. Ya, jadi ada 3 hal di sini ya. Kenapa Tuhan Yesus menjadi korban dengan cara disalib ya, tidak dengan cara yang lain? Karena satu hal, salib itu melambangkan kutuk. Karena pada waktu zaman dahulu salib itu melambangkan kutuk. Ya, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, ia harus dihukum mati, tapi tidak dibuat mati langsung seketika, tapi seperti disiksa dulu gitu ya adik-adik. Nah, pada waktu itu saliblah di situ. Jadi melambangkan kutuk. Ya, di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, adik-adik bisa baca di rumah. Ya. Dibuka Alkitabnya di dalam Ulangan 21, 22 sampai 3. Salib pada zaman dahulu itu melambangkan kutuk. Yang ketiga adik-adik, salib adalah jenis hukuman yang paling berat pada zaman dahulu, pada zamannya Tuhan Yesus, dan yang paling hina pada zaman itu. Nah, ketika disalib, Tuhan Yesus merasakan penderitaan yang sangat berat. Ia rela menanggung semua hukuman itu bagi keselamatan kita semua manusia. Sekalipun ia Tuhan, ia rela merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Tuhan mengerti semua kesedihan kita atau masalah yang kita alami dan akan selalu menolong kita. Ya, nah coba adik-adik buka di dalam Kolose 1 ayat 22 sampai 23. Ya, sudah ketemu adik-adik? Kolose 1 ayat 22 sampai 23. Ya, kita baca sama-sama. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercacat celah dan tidak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil
yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, adik-adik ya. Itu Kolose 2 ayat 1, Kolose 1 ayat 22 sampai 23. Nah, kembali ke super ayat kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7b, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, nanti kakak akan memberikan sebuah ilustrasi ya, yang mungkin adik-adik pernah melihatnya. Sekarang kakak akan ulangi lagi supaya memperjelas ayat ini. Nah, adik-adik, ilustrasinya kita ada 2 buah air ya. Yang satu air ini tulisan saya. Ini diri kita ya. Pada waktu manusia belum berdosa, putih, bersih. Nah, ini satu cawan lagi, satu gelas lagi adalah dosa ya. Dosa airnya rada keruh ya. Rada kecoklat-coklatan. Nah, pada waktu di Taman Eden kita masih seperti ini, putih bersih. Tetapi setelah kita berdosa, karena ada dosa, dosa menyatu dengan kita. Nah, iri hati, dengki, dan segala macam bersatu, taruh. Dan akhirnya kita berdosa. Diusirlah kita dari Taman Eden, dan manusia dengan bersusah payah. Jadi kita berdosa. Nah, ada satu rencana Allah yang pada waktu itu yang sangat besar, yaitu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan usaha kita. Ya. Nah, adik-adik lihat, airnya menjadi putih. Ya, jadi dosa dihapus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena usaha kita atau perbuatan baik kita, atau kita rajin ke gereja, atau kita sering berdoa, bukan karena itu. Tapi benar-benar anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Siapa yang percaya di dalamnya, dia akan menjadi seperti ini, air yang berwarna putih. Ya, adik-adik. Jadi kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi untuk menyucikan segala dosa kita. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat ilustrasi tadi, kakak yakin bahwa kalian mengerti mengenai surat, pasal, ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan kita tadi ya. 1 Yohanes 1 ayat 7b ya, ilustrasi tadi mengenai air yang tadi ya. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kakak yang akan pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela mati di salib dan bangkit untuk menghapus dosaku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sangat besar demi keselamatanku. Tanpa pengorbanan-Mu, dosaku tidak bisa dihapuskan. Aku sangat bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan minggu ini. Nanti kakak serahkan ke Kalita dan Kak Ira. Ya, silakan Kalita, Kak Ira. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, namun dapat kita simpan dalam hati dan dapat melakukannya ya Kak ya. Iya Kak Ira. Nah, sebentar kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun tetap percaya bahwa dimanapun kita berada Tuhan Yesus selalu sertai. Yuk kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu mengajari kami bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berkata-kata, apa yang harus kami perbuat Tuhan. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang dapat mengajari kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan. Lebih lagi Bapa dalam pekerjaannya, dalam setiap apa yang dilakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah, biarlah kiranya adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, selalu lindungi Tuhan, berikan selalu kesehatan. Untuk para orang tua Tuhan, biarlah kiranya Engkau selalu berikan juga kesehatan, berikan hikmat dan pengertian, supaya para orang tua dapat selalu mengajari adik-adik kami Bapa untuk tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada, Tuhan Yesus sertai, pelihara, biarlah kami guru-guru sekolah minggu yang ada tetap semangat, tetap sukacita untuk selalu melayani Engkau, untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas kami ke depan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tetap jagai, tetap pelihara. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap sukacita, sampai ketemu Minggu minggu depan. depan. Dadah.